Jumpa lagi para pendidik. Kali ini kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran atau TP. Apa yang harus kita lakukan untuk mampu menuliskan tujuan pembelajaran? Perhatikan langkah-langkah berikut. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu tujuan pembelajaran dan bagaimana aturan mainnya. Untuk kurikulum baru yang disebut dengan kurikulum merdeka, perhatikan di sini, ini ada aturan mainnya. Ya, penulisan tujuan pembelajaran itu harus memenuhi tiga aspek. Yang tiga aspek di sini adalah kompetensi, konten, dan variasi. Sebenarnya empat aspek ya. Satu lagi adalah audiensnya siapa, targetnya siapa. Jadi saya boleh tambahkan empat aspek. Pertama, objek yang akan dituju daripada tujuan pembelajaran ini ataupun audiensnya itu adalah peserta didik. Kemudian kompetensinya apa? Ini kata kerjanya yang akan diukur ini diambil dari Anderson ya. Jadi kita tidak gunakan belum lagi karena sudah diperbarui. Kemudian kontennya, materi apa yang akan diukur? Lalu variasinya, penggunaan keterampilan apa yang akan ditujukan, kreativitas apa, kritis dan lain-lain. Jadi ini menurut kurikulum merdeka. Apakah ada bedanya dengan kurikulum 2013 atau kurikulum sebelumnya? Ini tidak ada bedanya ya. Tidak ada bedanya. Jadi dalam kurikulum sebelumnya yang diukur itu adalah A, B, C, D. A-nya apa? Audience, B-nya behavior, C-nya condition, dan D-nya direction. Audiensnya itu sama dengan di sini, peserta didik. Behaviornya sama dengan kompetensi, kata kerjanya. Nanti kita akan lihat di mana kata kerjanya diambil. Kemudian conditionnya apa? Di sini disebut dengan konten ya. Sebenarnya sama, itu istilah-istilahnya digonta-ganti. Semua ini kan diambil dari teori Bloom ya dan Anderson. Jadi kalau saudara baca jurnalnya ya, saya kebetulan sudah baca jurnal dari Bloom dan Anderson. Memang ini diambil dari sana. Lalu variasinya ini adalah directionnya. Demikian. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke materi. Kita akan masuk di beberapa pelajaran. Ini bahasa Indonesia ya. Kita akan cocokkan nanti. Di sini yang diukur adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, di sini yang dibahas adalah pelajaran bahasa Indonesia kelas 7. Atau fasenya fase D. Ini fasenya fase D. Fase D ya. Di sini fasenya fase D karena ditujukan untuk SMP. Ya. Nah, kita perhatikan di sini. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik, nah ini audiensnya, ya digarisin. Saya garis merah audiens, peserta didik. Kemudian apa yang mau diukur? Menelaah. Nah, di sini menelaah. Kita lihat apakah C4. Kita bisa cari di teori Anderson, ya di sini teori Anderson. Nah, ini dia kognitif. Ini kita cari C4, menelaah. Nah, kita cari di sini. Adakah dia menelaah? Ya. Ya. Ini dia, benar. Ada ya. Jadi benar dia C4 atau menganalisis. Jadi dia adalah analisis C4 benar. Berarti dia nggak ada masalah ya di sini C4. Kemudian apa yang mau ditelaah atau dalam teori ini dikatakan dia adalah conditionnya ya. Condition apa yang ditelaah? Yang ditelaah itu adalah teks. Jadi di sini menelaah ini bisa dijabarkan identifikasi dan deskripsi. Sebenarnya menelaah itu sudah cukup ya. Ini ada beberapa yang indikatornya, ada deskripsi. Sebenarnya nggak perlu semua ditampilkan, cukup menelaah teks deskripsi ya. Jadi nggak usah identifikasi lagi. Yang disajikan dengan cermat. Nah, jadi ini dia. Kemudian di sini ada dua indikator yang diukur. Kemudian peserta didik dapat merinci bagian struktur deskripsi dengan tepat. Di sini merinci. Kita coba cari apakah ada dia merinci. Dia kan C2. Sekarang kita cari di C2 merinci. Kita cari ada benar. Berarti dia C2 benar ya. Nah, ini sudah benar. Berarti dia sudah memenuhi A, B, C, D. Tapi ada yang salah di sini. Coba perhatikan yang salah. Salahnya hierarkinya dia dari C4 ke C2. Harusnya C2 dulu baru C4. Ini memang diturunkan dari KD.
Ya, saya tidak tahu KD-nya ini apa KD lamanya, apakah dia di C4 sehingga penulisnya ini dia menuliskan C4 dulu. Nggak perlu mesti begitu, Kak, ya. KD kunci itu tetap dicantumkan. Kalaupun mau kita turunkan KD yang pendukungnya silakan lebih dulu sesuai dengan hierarkinya ya. Yang mudah baru sulit, ya. Jadi seperti itu. Nah, tapi overall ini sudah benar, penulisnya sudah menguasai teknik menulis tujuan pembelajaran. Sekarang kita masuk ke matematik. Matematik di sini ya, tadi audiensnya saya ulang lagi bagaimana cara menulisnya. Ini dia pertama adalah audiens, kemudian yang kedua kompetensi. Apa yang mau diukur? Dari mana diambil? Dari kata kerja yang sudah ditampilkan oleh Anderson ya. Ini kita menggunakan Anderson, tidak ada yang lain. Karena memang penciptanya dari sana ya. Kalau kita belajar di Inggris di negara lain mungkin agak berbeda, dia punya kurikulum sendiri, tapi kita masih berpatokan pada Amerika. Kemudian ini yang disebut dengan behavior. Behavior itu adalah perilaku. Nah, di sini diganti jadi kompetensi. Ya, nggak beda-beda jauh. Kemudian kontennya, konten itu materi apa yang diajarkan atau bisa disebut dengan condition ya, di yang lama namanya condition. Nah, saya sebenarnya kalau menampilkan ini lebih bagus saya menggunakan bahasa aslinya ya dari Andersonnya, nggak mau saya ganti-ganti ya. Di jurnal Anderson itu ada ditulis di sana ya, istilah-istilah ya, jadi seakan-akan kita lebih pintar dari orang penulisnya, kita gonta-ganti namanya, nggak usah. Memang begitu kalau kita ini kan mungkin yang membuat ini kan yang dokter ya, dokter. Jadi dia memang istilahnya memang ada tiga di dokter itu yang kalau dia mau membuat jurnal ataupun membuat hal baru, pertama dia mendukung jurnal yang lama, ya didukung. Nah, lalu dia modifikasi. Jadi kalau saya lihat di sini, dia ini mendukung tapi dia modifikasi, istilah-istilahnya diganti, ya supaya kelihatan. Kemudian yang kedua adalah dia boleh membantah atau menentang atau memberikan rujukan-rujukan baru yang mendukung bahwasanya eh, tesis itu tidak tepat atau disertasinya tidak tepat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah membuat apa namanya hukum baru atau rumus baru atau teori baru. Ya, jadi ada tiga. Nah, di sini kalau saya melihat ini yang mengambil kurikulum yang dari luar, ini kurikulum luar ya diambil ya, diadopsi ke Indonesia. Ini dia condong ke yang pertama. Jadi dia mengadopsi lalu dia memodifikasi. Jadi nggak beda, ABCD-nya nggak berbeda ya. Jadi tidak ada masalah di sini. Sekarang kita bahas yang kedua ya. Tadi matematik siswa ya, kalau ini bahasa lama, bahasa barunya peserta didik. Nah, itu juga kan sama itu. Gua tak ganti nama aja istilah ya. Di sini kata kuncinya mengoperasikan. Kita coba cari di teori Andersonnya. Adakah C3 mengoperasikan? Kita lihat sini. Mengoperasikan ya. Nah, produksi, memproses. Ya, kita perhatikan di sini apakah ada dia mengoperasikan ya. Belum ketemu saya di sini mengoperasikan kalimatnya, indikatornya ya, mengadaptasi ya. Oke, di sini sudah pasti ini nggak mungkin C1 ya karena sudah mengoperasikan ya, mengoperasikan ya, mengoreksi ya, tidak ada ya, mengoperasikan ya, mungkin nanti kita cari ya, saya belum ketemu di sini ya. Ini kan yang saya ambil adalah hasil supervisi yang saya lakukan ya, jadi bukan saya yang tulis. Kalau saya menulis saya akan cari dari indikator ini ya. Jadi tadi dia bilang adalah C3 mengoperasi. Oh, ada benar-benar di bawah. Jadi tidak salah ya. Tuh di bawah. Jadi dia mengoperasikan ada ya. Jadi ini sudah benar mengoperasikan. Kemudian yang berikutnya apa yang dioperasikan? Operasi hitung ya. Jadi kontennya operasi hitung ya, dengan pemanfaatan berbagai sifat operasi. Lalu yang berikutnya adalah membandingkan. Nah, kalau membandingkan ini di sini C5, saya ingat ada C4 ini ya, tapi kita coba lihat. Yang membandingkan, kita cari karena dia ada dua ya. Kenapa ditulis bahasa Indonesianya berbeda? Saya sudah diskusi dengan para ahli-ahli di bidang kurikulum. Ya karena cara pengambilan penterjemahan ke Indonesia ya. Saya pernah tanya ini, kenapa? Ya, karena memang
bahasa aslinya agak sulit dipadankan, jadi dia ada di C4. Di sini tadi ya kata kerjanya itu adalah membandingkan. Nah, coba kita lihat membandingkan itu masuk di mana membandingkan. Seingat saya di menganalisis, coba kita cari. Membandingkan ya, membandingkan ya belum ketemu saya di sini. Ada, belum. Membandingkan ya, membandingkan. Coba kita lihat di C5. Tadi ditulis, oh benar, benar, benar. Ya, ternyata membandingkan itu sudah C5 ya. Saya malah berpikir di C4, ternyata di C5. Benar, jadi tidak salah. Penulisnya tidak salah. Karena memang penulis yang ini yang nulis-nulis semua ini adalah guru-guru yang saya latih ya. Mereka saya latih cara menulis. Mesti lihat di situ saya bilang ya, karena memang bukan bidang saya yang mengajar matematik. Kita lihat berikutnya di IPS ya. Di sini peserta didik dapat mendeskripsikan. Katanya C2. Kita lihat di C2 ya. Jadi Bapak Ibu boleh juga nanti sambil belajar mendeskripsikan ya, mendeskripsikan. Kita lihat ya. Ya, belum ketemu saya. Itu memang agak rendah kalau mendeskripsikan itu rendah. Apakah dia C1 apa C2? Mendeskripsikan dengan menjelaskan apa sama apa tidak ya? Mirip-mirip ya. Coba kita lihat kalau ada mendeskripsikan, karena situ ada menjelaskan. Ya. Saya nggak lihat ada mendeskripsikan kalimatnya. Ya, ya kemungkinan maksudnya dia itu kan bahasa itu kan agak diperhalus bahasanya, jadi menjelaskan. Ya, karena dia bukan C3 ya. Kalau C3 itu sudah masuk ke penerapan. Ya. Ya, kita tidak lihat sini. Ya, jadi padanan katanya itu adalah itu menjelaskan. Yang mendeskripsikan itu padanan katanya menjelaskan. Karena saya tidak melihat di sini mendeskripsikan. Coba kapan-kapan coba saya lihat secara teliti ya, karena saya belum ketemu di sini. Ya, jadi itu sebanding dengan bahasa Indonesianya itu sebanding dengan menjelaskan. Menganalisis sudah pasti C4 ya, mengevaluasi sudah pasti C5 karena tadi kita sudah bahas itu. Menganalisis. Nah, ini diambil dari atas ya, menganalisis. Nah, di sini juga ada turunannya. Ya. Kemudian mengevaluasi ya, mengevaluasi ya, ini diambil dari atasnya ya, evaluasi. Jadi sudah C5. Kemudian berikutnya kita masuk bahasa Inggris. Ini juga kelas 7 semua. Ya, di sini peserta didik diharapkan dapat menerapkan. Nah, ini sudah pasti C3 ya. Fungsi kontennya itu fungsi sosial struktur tes. Ini panjang nih. Ya kontennya ya. Kemudian membuat. Nanti kita akan lihat membuat ini masuk di mana. Ya. Jadi menerapkan itu masuk di mana? Kita lihat di sini. Ya, ini bahasa aplikasi bahasa Indonesianya menerapkan. Apakah ada di sini? Tapi di atas sudah ada. Ya, menerapkan. Ya, saya nggak lihat ada ya menerapkan nggak ada. Ya, nggak ada. Oh ada di sini. Ternyata ada menerapkan. Jadi ini aplikasi kan bahasa terjemahnya kan menerapkan sama. Ya. Kemudian tadi membuat masuk C5 katanya. Kita lihat sih membuat. Kalau saya membuat itu bahasa apanya? Bukan di kognitif ya. Ya, itu masuk di psikomotorik. Coba kita lihat. Kita cari psikomotorik. Apakah P berapa dia ya? Ya, membuat ini psikomotorik. Kita coba lihat psikomotorik. Membuat itu mirip dengan mendesain ya. Mungkin agak kalau desain membuat itu mungkin agak sedikit berbeda ya. Di sini membuat enggak ada ya. Itu kalau saya mungkin agak cocok membuat itu kan mendesain. Mendesain itu tidak hanya bentuk barang imajiner, bisa juga konkret mendesain
ya. Itu masuk di naturalisasi P5 ya, karena dia sudah masuk ke kecakapan, keterampilan ya. Di situ membuat bukan C6 ya. Ya, jadi membuat interaksi sosial lisan dan tulisan. Jadi ini merancang dia nih, merancang. Merancang itu menulis yang artinya mengarang lah ya, itu mengarang ya, masuk di mengarang. Kemudian kita lihat SBK. SBK di sini menerapkan, nah, sudah tadi kita sudah bahas. Jadi C3 yang menerapkan, C3 kemudian menyimpulkan. Nah, apakah dia C4 menyimpulkan? Menurut saya bukan C4, tapi kita coba buktikan ya. Menyimpulkan, karena itu dalam bahasa Indonesia itu kan sudah agak tinggi menyimpulkan, katanya C4. Menyimpulkan. Ya, menyimpulkan nggak ada ya, saya lihat menyimpulkan ya. Coba kita lihat di sini menyimpulkan. Menyiapkan ya ada ya. Menyusun, merumuskan, menyimpulkan. Jadi dia menyimpulkan. Oh, masuk di C5. Ya, benar saya bilang. Jadi bukan di C6 tapi di C5. Ya, menyimpulkan itu di C5. Ya, bukan di C6 dia. Ini berarti kita ganti jadi C5. Ya. Yang tadi juga kita ganti nih. Harusnya di P5. P5 ya. Kita ganti. Ya, ini punya orang yang saya resensi, yang punya guru-guru yang saya supervisi dan memang dilatih khusus. Sudah agak bagus, cuman ya, ya ada yang keliru-keliru sedikit lah, biasa lah itu. Nah, sekarang yang ini berikutnya ya. Ya, berikutnya ini pelajaran prakarya. Ya, prakarya. Pelajaran prakarya di sini peserta didik audiens, behaviornya apa atau perilakunya apa? Ya, merincikan. Kita cari merincikan. Apakah ada merincikan? Di C2 kita cari. Merincikan. Oh, ada. Berarti dia sudah benar. Jadi benar. Penempatannya sudah benar. Ya, C2. Kemudian membandingkan. Tadi sudah kita bahas itu ya, membandingkan C5 di sebelumnya. Ya, membandingkan ya. Membandingkan. Nah, sudah benar ya di C5. Tadi sudah kita bahas. Sekarang mengkreasi. Ini diambil dari create, udah pasti C6. Itu sudah tidak salah lagi ya. Mencipta atau mengkreasi. Tapi apakah ada di sini kalimat mengkreasinya? Kita coba lihat. Mengkreasi. Ah, ada, benar. Berarti dia ada. Jadi seperti itu Bapak Ibu, cara membuat tujuan pembelajaran. Apakah boleh membuat tujuan pembelajaran? Ini kan kebanyakan kognitif ya, tapi tadi ada sudah psikomotorik tadi. Satu, ini dia. Ini psikomotorik. Jadi ini penulisannya salah, bukan 3, harusnya diganti jadi 4 karena dia kodenya bukan kode 3, kode 4. Ini masih menggunakan kurikulum lama ya, 2013. Tapi pertanyaannya, apakah ini masih relevan? Sangat relevan. Ya, apa beda kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013? Kalau di kurikulum 2013 KD-nya sudah ditentukan pemerintah lalu sudah dikunci ya. KD-nya itu dikunci sama pemerintah, dia mau pakai C berapa? C1 kah, C2, C3. Jadi kita tinggal menurunkan dari KD itu. Kalau dia cari KD-nya C2, ya kita mesti membuat KD-nya C2. Jangan kita turunkan jadi C1, minimal C2. Apakah boleh dinaikkan? Boleh. Kita naikkan jadi C5 boleh, nggak ada masalah. Itu sebabnya kurikulum itu kan independen ya. Sekolah satu dengan sekolah lain itu bisa berbeda. Apa yang membedakannya? Kualitas sekolahnya itu membedakan ya. Seluruh Indonesia KD-nya sama. Yang dibuat pemerintah adalah KD minimum. Yang dibuat sekolah terserah sekolahnya, nggak boleh di bawah minimum yang sudah dibuat pemerintah, tapi minimal sama atau dia lebih, seperti itu. Saya akan bahas sedikit lagi tentang uh, ranah psikomotorik. Nah, ini banyak yang salah ini guru-guru nih. Saya berapa kali memeriksa ya hasil kerja guru waktu dia ujian akhir atau UUS. Itu kan ada praktek ya, ujian sekolah itu ada praktek. Nah, guru-guru waktu dia menuliskan indikatornya tujuan pembelajaran ditulisnya C, padahal yang diuji
adalah psikomotorik, nggak boleh ditulis C, harus ditulis P berapa. Di sini dia ada aturan mainnya. P1 imitasi, artinya meniru. P2 manipulasi, ini artinya meniru tapi sudah ada eh, apa namanya modifikasi. Ya, presisi ini keterampilan masih produk yang akurasi, jadi sudah agak bagus. Artikulasi modifikasi keterampilan atau produk agar sesuai dengan situasi baru, namanya artikulasi. Baru yang paling tinggi adalah naturalisasi. Ini lebih dari keterampilan yang mudah membuat keterampilan otomatis dengan terapi mental. Ini teorinya ya. Jadi kalau sudah naturalisasi, sudah menciptakan, ya, membuat, mengkreasi, ya, tapi bukan mengkreasi kognitif, mengkreasi dalam bentuk konkret. Artinya mengkreasinya itu sudah dalam bentuk wujud. Yang mau karangan itu kan wujud juga. Nah, ini kata-kata kerjanya, menyalin, mengikuti. Ini P1, P2-nya ini membangun, melakukan, melaksanakan, menerapkan, ya. Nah, menerapkan. Nah, di sini menerapkan ini ada juga di C3 kan, aplikasi. Tapi apa beda C3 dengan menerapkan ini? Kalau di sini menerapkan dalam bentuk project, kalau di sana dalam bentuk kognitif. Jadi dua hal yang berbeda walaupun bahasanya sama. Ini agak susah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dari bahasa aslinya. Nanti kapan-kapan akan saya bahas tentang pemikiran dari Bloom, jurnalnya ya, saya akan tampilkan jurnalnya dan juga Anderson dari bahasa aslinya, ya, itu semua diambil dari sana, ya. Kemudian presisi itu menunjukkan, melengkapi, menyempurnakan. Nah, artikulasi membangun, mengatasi, ya, mengintegrasi, dan naturalisasi mendesain, menentukan, ya. Nah, itulah yang diukur. Nanti ada lagi afektif. Afektif itu ini afektif, ya. Ini afektif biasanya non tes ini yang diukur. Nah, saya coba cari belum, ya. Mudah-mudahan masih ketemu. Ya, saya coba cari-cari belum punya. Ada jurnalnya sama saya. Jurnal belum. Coba kita cari. Nah, Bapak Ibu supaya tahu. Ini namanya data primer. Karena yang buat belum, kita mesti baca belum. Jangan baca si B. Kalau kita baca si B, ahli B yang mengutip belum, itu bukan data primer namanya. Jadi saya suka selalu mengambil data primernya, ya. Kita coba cari mana ya. Oke, kita coba cari, ya. Ini dia jurnalnya. Ada nggak dia? Ini dia. Ini jurnalnya, ya. Diambil dari sini. Ini dia. Saya besarin biar kelihatan Bapak Ibu. Ini dia. Ini asli, ya, Bapak Ibu, ini asli. Ini yang dituliskan, kita lihat di sini. Ini dituliskan asli oleh The Revision of Bloom Taxonomy Overview. Nah, ini yang nuliskan muridnya dia, Catroll, ya, David R. Catroll dengan Anderson, ini profesor, ya. Bloom ini adalah mentornya mereka, profesornya mereka dulu waktu mereka belajar. Ini murid-murid mereka lah ini yang merevisi. Jadi orang kedua, tapi dia masih ada hubungan kaitannya, pernah berinteraksi, jadi tahulah pikirannya. Sama dengan saya, kalau siswa saya yang saya latih, dia tahu jalan pikiran saya. Tapi kalau siswa lain belum tentu dia tahu. Cuma dia membaca saja apa yang bisa dibaca. Nah, mereka ini tahu persis. Kenapa? Karena gurunya langsung. Nah, ini yang sudah direvisi oleh mereka. Sebenarnya yang merevisi ini ada dua, Catroll dan satu lagi Anderson. Ini bekerja bersama-sama. Ini direvisi kalau saya tidak salah 2002. Sebabnya diterapkan di 2013. Sebelum 2002, kurikulum 2006, kita masih menggunakan taksonomi Bloom, bukan taksonomi Anderson, Catroll. Nah, jadi di sini coba lihat. Ini mereka sudah, ini dia, ya, item-itemnya. Ini jurnalnya. Ya, saya udah baca jurnalnya ini. Nih, remember, understand. Kalau dulu bukan remember, itu bahasa Indonesianya itu ingatan. Ingatan kan kata benda, diganti jadi mengingat. Kemudian memahami, pemahaman. Nah, itu pemahaman, understanding. Understand ini pemahaman, memahamin. Nah, itu kan berbeda. Pemahaman itu kata benda, understand itu memahami, sudah kata kerja. Jadi itu aja diganti sama muridnya, bukan banyak-banyak.
Mungkin gurunya dulu belum menguasai bahasa Indonesianya kali ya. Setelah mereka di murid-muridnya pintar-pintar, digantilah bahwasanya indikator perilaku itu harus mengukur kata kerja, bukan kata benda. Lalu apply, ini menerapkan ya. Kemudian analisis. Di sini mereka bergantian. Kalau yang lama itu evaluasi itu di belum itu ada di 6 ya. Di sini evaluate, jadi menilai. Di Anderson dan Catrol ini dia create, mencipta, mengkreasi itu di 6. Kalau di Bloom itu dia di 5, dia sintesis. Ya, jadi kalau dibilang ini apa ya? Ini namanya memperbaruin ya, memperbaruin teori baru, teori lama dan memodifikasi. Jadi nggak ada yang baru juga di sini. Ya, jadi ini sebenarnya boleh dikatakan ini miliknya Bloom, bukan miliknya Anderson. Tapi pada waktu dia dimodifikasi jadi miliknya dia. Ya, ini mereka sudah profesor-profesor nih ya. Jadi mereka lah yang menciptakan ini. Tapi sebelumnya belum bapaknya mereka, profesornya mereka, gurunya mereka itu sudah menciptakan teori dari kognitif ini ya, teori pengetahuan itu sudah diciptakan tahun 1956. Jadi cukup lama. Nah, mereka ini kurang lebih tahun 2002 baru diciptakan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Saya tidak tahu kalau di Rusia masih pakai ini atau enggak, saya nggak ngerti kan masing-masing negara berbeda. Tapi kebanyakan negara-negara Eropa menggunakan teori ini, ya. Kan di tiap negara ada ahli-ahlinya juga. Ya. Nah, di Cina ya itu bagus sekali sekarang. Nah, saya baca jurnalnya Cina itu, wah luar biasa 10 tahun terakhir nih. Itu sudah mendekati jurnalnya Amerika banyaknya. Tuh, Cina ya. Padahal dulu dia satu generasi lalu Cina itu dianggap sebelah mata, negara berkembang. Sekarang sudah negara hampir maju dia. Ya, saya yakin nanti satu generasi lagi dia bisa melampaui Amerika karena jurnal-jurnal mereka itu sudah banyak sekali saya lihat. Di Scopus itu banyak sekali. Nah, jadi Bapak Ibu silakan Bapak Ibu uh, perdalam ini ya karena ini yang disebut dengan data primernya diambil dari sini. Nah, nanti ini bisa di breakdown. Remember itu apa, understand itu apa. Lalu diambillah oleh ahli-ahli Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu sebabnya ada kalimat-kalimat yang sama, ada di C3, ada di C4 ya. Saya tanya sama beberapa ya saya tidak tahu mereka ahli nggak yang jawab itu ya. Apakah mereka pernah membuat jurnalnya apa tidak, saya nggak mengerti. Atau mereka pernah membacanya teori Bloom ini yang asli, saya juga nggak ngerti. Tapi saya yakin kalau sudah ada di bidang kurikulum, dia wajib membaca jurnal-jurnal aslinya. Jadi jangan jurnal sekunder, bacalah jurnal primernya supaya uh, apa yang kita baca itu tidak bias. Terima kasih, sampai jumpa di topik selanjutnya.